Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7 hari ini mohon maaf pembelajarannya secara online ya. Karena saya ada kepentingan dan online-nya hanya saya berupa videokan ya. Sebagai absensi nanti setelah kalian melihat video penjelasan dari saya dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalamnya situ dan mencatat semua catatan yang ada dalam video itu, minta tolong sebagai tanda bukti kalian mengikuti materi hari ini walaupun secara online, silakan difoto catatannya dan dikirim di grup ya. Oke. Langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk hari ini materinya ya, lanjutannya tentang fungsi kemarin. Ini adalah contoh soal-soal fungsi yang lain ya. Kamu tulis dulu judulnya, menentukan rumus fungsi jika diketahui dua nilai fungsi. Jika diketahui dua nilai fungsi. Ampun? Oke. Contohnya bisa kalian lihat di latihan 2 halaman 30 LKS ya. LKS latihan 2 halaman 30 yang nomor 3. Yang nomor 3 ya. Oke. Fungsi H pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Hx sama dengan AX tambah B ya, dengan A dan B bilangan bulat. Jika H-2 sama dengan 0 dan H1 sama dengan 3, tentukan yang pertama. Yang pertama kamu suruh menentukan nilainya A sama B. A sama B-nya ini kan belum ada nilainya ya. Kemudian yang B rumus fungsi tersebut. Oke. Kita lihat di soal ini memang ada rumus fungsi. Tapi rumus fungsi di sini rumus fungsinya mentahan. Mentahan itu artinya A dan B-nya di sini kita belum tahu bilangannya berapa. Kalau kemarin kan fungsi yang sudah jadi contohnya fx sama dengan 2x tambah 1. Ini kan sudah jelas A-nya 2, B-nya 1. Ya, berarti ini rumus fungsinya sudah jadi. Tapi kalau yang ini, kalau yang ini rumus fungsinya masih mentahan, maka kita harus menentukan rumus fungsi yang sudah jadi. Di sini diketahui dua nilai fungsi, yaitu nilainya H-2 sama nilainya H1. Ya, maka kita bisa mencari A dan B-nya dari dua nilai fungsi yang diketahuinya ini. Kita bisa mencari A dengan cara, perhatikan ya, pola cepatnya seperti ini, per, dikurangi. Saya ulangi ya, A sama dengan per, dikurangi. Yang atas itu siapa dikurangi siapa? Ini, nilainya ini. Nilainya di sini ada 0 sama 3. Bisa kamu kurangi dari atas ke bawah, bisa kamu kurangi dari bawah ke atas. Sebagai contoh misalkan kita kurangi dari bawah ke atas ya, berarti 3 dikurangi 0. Per yang bawah ini siapa dikurangi siapa? Hanya ini. Ya. Hanya ini, ya. Berarti di situ kepencet. Berarti di situ hanya, karena di sini kita tadi mulainya dari yang bawah, maka yang sini juga kita mulainya dari yang bawah. Berarti 1 dikurangi negatif 2. 1 dikurangi negatif 2. Sama dengan 3 kurangi 0, 3 per min jadi plus ya. Berarti 1 tambah 2, 3. 3 per 3 sama dengan 1. Berarti A-nya ketemu 1. Sekarang kita cari bedanya. Kok bedanya? Maaf, kita cari B-nya. Untuk mencari B, kita pilih hanya salah satu. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Bebas ya, nanti hasilnya tetap sama. Misalkan yang bawah,
Kita ambil hanya yang bawah. Di situ hanya yang bawah adalah H1, nilainya adalah 3. Oke. Rumus fungsinya adalah HX sama dengan AX tambah B. Maka kita mulai mengganti apa-apa yang sudah ditemukan. Yang kita pakai H1, berarti kita tulis H1 sama dengan H1 berarti X-nya nanti, berarti X-nya ini nanti kita ganti 1. Kali A-nya di sini kan sudah kita temukan, A-nya adalah 1. Ya kan ya, ditambah B-nya kita cari. H1 di sini sudah punya nilai yaitu 3. Berarti H1-nya kita ganti 3 sama dengan 1 kali 1, 1 tambah B. Sehingga B sama dengan 3, satunya kita pindah menjadi min 1, sehingga B-nya ketemu dengan 2. Sehingga A-nya ketemu, A-nya 1, B-nya 2. Terus rumus fungsinya bagaimana? Ya tinggal kita tulis. Rumus fungsinya kan HX sama dengan AX ditambah B. Berarti HX sama dengan A dan B-nya kita ganti sesuai yang kita temukan. A-nya 1 berarti tidak perlu ditulis, 1 kali X. Satunya tidak perlu ditulis ya, tambah B-nya adalah 2. Sehingga rumus fungsinya adalah HX sama dengan X ditambah 2. Ya. Silakan ditulis, di pause dulu aja ya kalau nulis ya. Silakan di pause terus ditulis. Kalau sudah, contoh soal yang lainnya yang bentuknya seperti ini adalah halaman 32. Halaman 32 nomor 12. Saya tuliskan ya. Halaman 32 nomor 12. Fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan AX tambah B. Sama kan ya, A dan B-nya belum ada. Jika F2 sama dengan 2 dan F4 sama dengan 10. Ya. Suruh menentukan nilai dari 3A ditambah 5B. Kalau yang soal seperti ini gampang aja. Nanti bisa berubah, bisa 2A tambah B, 4A tambah 5B, bebas. Pokoknya inti dari soal ini adalah iki mang, mencari A dan mencari B. Karena kalau A dan B-nya sudah ketemu, mau yang dicari itu model bagaimanapun bisa. Berarti langsung ya kita terapkan tadi. A bisa langsung sama dengan per dikurangi. Yang atas berarti yang ini. Misalkan dari bawah ke atas ya, berarti 10 dikurangi 2 per yang bawah itu yang F-nya ini. Tuh, pencet lagi. Yang F-nya ini. Ya, berarti karena di sini tadi kita mulai dari bawah, berarti sini juga dari bawah 4 dikurangi 2. Sama dengan 10 kurangi 2 8. 8 per 4 kurangi 2 2. 8 bagi 2 4. Ya. Sekarang kita cari B-nya. Untuk mencari B-nya pilih salah satu, boleh yang atas, boleh yang bawah. Karena yang ini tadi contohnya kita pilih yang bawah, maka yang ini misalkan kita coba pilih yang atas. Nih ya. Tuh. F2 sama dengan 2. Lalu kita tulis Fx mentahannya. Fx sama dengan AX tambah B. Ya. Yang kita pakai adalah F2. Berarti X-nya kita ganti 2. Berarti X-nya kita ganti 2. Dan A-nya sudah ketemu yaitu 4. Berarti A-nya 4 kali X-nya 2. Ya kan ya. Tambah B. F2 sudah punya nilai yaitu 2. Berarti bisa kita ganti 2 sama dengan 8 ditambah B. Maka B sama dengan 8-nya dipindah menjadi min 8. B sama dengan min 6. Ya. Sehingga yang ditanyakannya yang ini 3A tambah 5B. 3 kali A-nya 4 ditambah 5 kali B-nya min 6. Sama dengan 3 kali 4 12.
5 kali min 6 min 30. 12 kurangi 30 sama dengan min 18. Oke, gitu ya. Oke. Silakan ditulis. Dan sebagai latihannya ya, kamu kerjakan yang bawahnya ini tadi, bawahnya nomor 12, berarti kamu kerjakan nomor 13, nomor 15, sama nomor 13 sama 15. Dua soal dulu ya. Halaman 32 nomor 13 sama halaman 33 nomor 15. Ya. Ampun. Sama yang halaman 34, halaman 34 nomor 5. Yes. Itu aja ya. Oke. Jelas? Oke. Untuk yang berikutnya, tadi kamu tulis, kamu catat dulu. Terus untuk yang berikutnya, ya, kamu tulis judulnya dulu ya. Menentukan banyaknya pemetaan. Menentukan banyaknya pemetaan. Menentukan banyaknya pemetaan. 1. Banyaknya pemetaan dari A ke B sama dengan B pangkat A. Yang nomor 2, banyaknya pemetaan dari B ke A sama dengan A pangkat B. Jadi kalau A ke B berarti rumusnya itu dibalik B pangkat A. Kalau B ke A berarti rumusnya dibalik A ke A pangkat B. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya bisa kamu lihat di nomor 4 halaman 30. Nomor 4 halaman 30. Langsung kita bahas ya. Jika A himpunan A, berarti kamu harus menyebutkan menyebutkan anggotanya dulu. Di nomor 4 itu kan himpunan A masih dalam bentuk notasi, maka kamu harus menentukan bilangannya berapa saja. Bilangannya adalah bilangan bulat, batasnya adalah lebih dari negatif 2, berarti mulainya dari negatif 1, sampai dengan kurang dari 2, berarti negatif 1, 0, 1. 2-nya tidak ikut karena kurang dari 2. Kita lihat. A ini anggotanya ada berapa? 1, 2, 3. Maka anggotanya A adalah 3. Yang B, himpunan bilangan prima kurang dari 8. Maka kita sebutkan bilangan prima kurang dari 8. 2, 3, 5, 7. Berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya. Pertanyaan pertama. Banyaknya pemetaan dari A ke B. Dari A ke B berarti B pangkat A. Pemetaan itu sama dengan fungsi aja. Nama lainnya fungsi kemarin kan pemetaan. Ya. Sama dengan B pangkat A. B anggotanya ada 4. A anggotanya ada 3. Berarti B-nya ada 4. Pangkat A-nya ada 3. 4 pangkat 3, 64. Yang B,
banyaknya pemetaan dari B ke A. Berarti A pangkat B sama dengan A-nya ada 3, pangkat B-nya ada 4. 3 pangkat 4, 81. Kalau gampang ya. Oke, silakan ditulis, di pause. Kalau sudah nanti didengarkan penjelasan yang berikutnya. Oke. Contoh soal berikutnya yang banyaknya pemetaan tadi ya. Itu ada di nomor 3 halaman 34. Nomor 3 halaman 34. Tentukanlah banyaknya pemetaan dari himpunan A, B. Berarti kalau ini sudah disebutkan anggotanya ya. Berarti anggotanya ada 2. Ya. Dan B adalah 1, 2, 3. Berarti anggotanya ada 3. Ya. Tentukanlah banyak pemetaan dari A dan B. Berarti kan dari A. Berarti A ke B. Sama dengan B pangkat A. Sama dengan B-nya 3, pangkat A-nya 2, sama dengan 9. Oke, gitu ya. Gampang nih. Ya kan ya. Nyantai. Oke. Contoh berikutnya adalah halaman 36 nomor 4. Halaman 36 nomor 4. Ya. Diketahui himpunan A. Himpunan A adalah faktor dari 10. Faktor dari 10 berarti semua bilangan yang bisa membagi 10. Berarti 1, 2, 5 sama 10. Dan B adalah faktor prima dari 30. Berarti bilangan yang bisa membagi 30 tapi hanya bilangan prima. Bilangan prima mulainya dari 2. 30 bisa dibagi 2? Bisa. 30 bagi 3? Bisa. 30 bagi 5? Bisa. Untuk yang lainnya banyak sebenarnya faktor dari 30, tapi kan B itu hanya faktor prima. Berarti faktor yang hanya bilangan prima yang bisa membagi 30 adalah 2, 3, dan 5. Ini ada 4 dan B-nya ada 3. Banyaknya semua pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Berarti A ke B berarti B pangkat A, B-nya 3, pangkat A-nya 4, 81. Gitu ya. Oke. Untuk tugasnya yang soal seperti ini ya, itu adalah nomor 5 dan nomor nomor 5. Nomor 5 nek berarti. Oke. Nomor 5 tok berarti ya. Nomor 5 halaman 36. Ya. Nomor 5 halaman 36 dicoba dikerjakan sendiri seperti 2 contoh yang telah saya berikan. Ya. Oke. Insya Allah untuk materi hari ini itu saja. Ya. Catatannya jangan lupa dilengkapi. Kemudian tugasnya tadi kan ya ada lumayan ya. Ada berapa tadi juga silakan dikerjakan. Sebagai bukti bahwa kalian masuk dan absen adalah catatannya tadi dan tugasnya tadi nanti difoto dan dikirimkan ke grup. Ya. Fotonya cuma satu aja. Mungkin bisa kamu foto catatanmu tok. Atau kamu foto tugasmu. Wes gak usah ngono, wes biar kompak. Nanti yang kamu foto dan dikirimkan di grup itu adalah jangan di grup ya, nek di grup nyontok kabeh. Sekali lagi, kamu kumpulkan tugasnya, difoto, dikirim pribadi japri ke WA saya. Ya. Sebagai bukti absensi kalian hari ini. Oke, sementara sampai sini terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Kita ketemu lagi berarti besok ya, hari Kamis jam 3. Materinya adalah IPA. Ya. Soal-soal tentang pesawat sederhana.
Seperti biasa LKS-nya tetap di bawah. Oke, tetap semangat belajarnya.